Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia sekota Pasuruan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu secara daring dalam acara destinasi workshop literasi numerasi dan mime Pasuruan 2 November 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita masih bisa membedakan perbuatan yang hak dan perbuatan yang batil. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri Pasuruan, Bapak Madayani SPD MPD selaku pembina Mapel Bahasa Indonesia di Kota Pasuruan, yang kami hormati Ibu Agung Yuliati selaku Ketua MGMP di Kota Pasuruan, Bapak Ibu pengurus dan anggota MGMP di Kota Pasuruan, khususnya Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan pembacaan basmalah, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Asatid musiknya. Ya. Indonesia tanahku berdarahku, di sana jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia hiduplah anakku, bangsaku semua. Bangunlah jiwanya, Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Ibu yang puji, Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji, Yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 8 Pasuruan selaku pembina mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Mudayani SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru Bahasa Indonesia yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri Swasta dan Madrasah Sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah menemukan kita pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 2 November 2021, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan selalu diberi rahmat, berkat, serta nikmat kepada kita semua yang barokah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tentunya selalu kita haturkan ke junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan kita. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Dan bagi yang beragama lain, semoga selalu sehat senantiasa. Bapak Ibu sekalian, lama kita tidak bertemu karena kondisi masalah COVID-19 yang juga belum selesai, dan walaupun demikian, alhamdulillah insya Allah semakin reda dan semakin reda, sehingga aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala sebelum adanya pandemi. Kesempatan pada pertemuan secara virtual kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita dalam rangka untuk kegiatan yang berkaitan dengan literasi, diantaranya membaca pemahaman atau membaca intensif serta membaca cepat atau ekstensif. Ini topik bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini oleh teman-teman semuanya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya juga kita akan merencanakan memperingati bulan bahasa pada tahun ini, walaupun ini sudah menginjak bulan November. Insya Allah nanti supaya hemat, cepat, serta sangat bermanfaat pelaksanaan untuk peringatan bulan bahasa. Saya sarankan kalau memang tidak bisa diselenggarakan secara langsung, bisa secara virtual. Tentang materi lomba, monggo kami serahkan sepenuhnya dalam rembukan dengan teman-teman di MGMP kali ini, pada pertemuan kali ini. Kemudian ada kegiatan yang lain, yaitu adalah numerasi dan mime. Ini saya juga belum paham, mime. Membaca intensif, membaca ekstensif. Oh, ya, sama tadi. Ya, jadi membaca intensif mungkin perlu kita pahami bersama bahwa membaca intensif itu membaca untuk memahami isi kandungan dalam wacana tersebut, sehingga perlu membaca secara berulang-ulang atau membaca penuh dengan kehati-hatian sehingga isi dari wacana itu bisa dipahami secara menyeluruh dan utuh. Kemudian membaca ekstensif adalah membaca cepat yang bertujuan memahami secara keseluruhan, secara cepat isi pokok dari materi yang ada di dalam wacana itu. Saya rasa secara garis besarnya demikian pemahaman kita membaca ekstensif dan membaca intensif, dan di dalamnya juga mestinya ada juga membaca cepat.
Ini perlu dipahami, membaca cepat adalah membaca yang diperlukan waktunya sangat cepat, sehingga kita bisa memahami, katakanlah seperti iklan-iklan di jalan itu memerlukan membaca dengan cara cepat, sehingga wacana yang disampaikan, tulisan pun tidak mungkin seperti pengumuman yang panjang lebar. Pada saat kita menyaksikan di tepian jalan sambil berlari, sambil menaiki kendaraan, kita bisa membaca dan memahami isi dari wacana tersebut. Itu tentang membaca cepat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah senantiasa kesehatan insya Allah selalu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita berdoa sehat semuanya. Kita doakan juga insya Allah yang telah mendahului kita teman MGMP Bahasa Indonesia, semoga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kami sebagai pembina sangat mendukung seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh MGMP, dan kali ini juga di ruangan sebelah teman-teman dari MGMP Bahasa Indonesia juga melaksanakan pembuatan video. Ada kalau tidak salah 6 teman kita menyusun serta memproduksi video pembelajaran yang berkaitan dengan Suropati. Semoga bisa selesaikan dengan cepat. Kemudian juga ada ini di ruang aula, teman-teman seni budaya juga melaksanakan pembuatan konten video pembelajaran. Ya, walaupun bagaimanapun, monggo kita semua selalu bersemangat. Semua kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Teman-teman semuanya sangat berterima kasih sekali kepada pengurus MGMP yang telah sangat peduli sehingga kegiatan bagaimanapun kondisinya masih tetap dilaksanakan dan berlangsung dengan baik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab, pertanyaan yang ditujukan kepada saya maupun teman-teman semuanya, insya Allah bila kami mampu menjawab, kami jawab. Kalau belum, kami diskusikan terlebih dahulu. Demikian, sekali lagi, selalu bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Close-nya mana Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Mudayani SPD MPD selaku pembina mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu materi yang terkait dengan literasi dan numerasi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita hanya sharing saja, sharing ya. Jadi bukan saya menggurui, tidak, tetapi ini terkait dengan materi yang disampaikan atau yang diperoleh kemarin pada waktu kegiatan di Dinas Pendidikan. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Agung pada waktu pertemuan daring yang lalu pada bulan September kalau nggak salah, kalau tidak bulan Juli itu sudah disampaikan. Sekarang tinggal untuk memberikan contoh-contoh atau hanya untuk merefresh saja. Saya mau share materi. Ya, Bapak Ibu,
Penguatan literasi dalam penyusunan soal AKM. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah membaca seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Agung di grup MGMP. Saya hanya menyampaikan sedikit, mengingatkan kembali apa sih asesmen nasional itu, karena ada AKM dan ada UN ya Bapak Ibu. Cuma kalau UN itu dikerjakan atau dilaksanakan anak-anak kelas 9 atau ujian yang dilakukan seluruh siswa kelas 9 untuk memperoleh hasil. Sedangkan untuk AKM ini dilaksanakan oleh siswa kelas 8. Itu pun tidak semua siswa mengikuti, hanya sampel, dan itu pun juga pilihan dari pusat sesuai dengan data dapodik yang dikirim oleh operator. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar melalui atau yang berisi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham itu. Mengapa diukur literasi dan numerasi? Jawabannya karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-cita di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pembelajaran bisa PAI atau agama, IPA, IPS, dan pembelajaran lainnya. Makanya dikatakan di sini dikembangkan secara lintas mata pembelajaran atau mata pelajaran. Instrumen asesmen nasional atau yang disebut dengan AKM ini mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid atau peserta didik. Kemudian ada survei karakter, ini untuk mengukur sikap atau perilaku, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, ini untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang dimaksud dengan minimum pada AKM adalah kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang, misalnya SD, SMP, SMA. Dan tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Istilah minimum juga memaknai bahwa konten yang diukur bukanlah seluruh konten pada kurikulum, namun konten yang esensial. Yang dimaksud dengan konten di sini adalah materi pembelajaran yang hendak diukur. Yang Kemudian level pembelajaran ada untuk SMP itu di level 4. Level 4 ini pada kelas 7 dan kelas 8. Maksudnya materi yang diberikan, numerasi untuk kelas 8 itu 67 soal, literasi teks fiksi 7 soal, literasi teks informasi 29 soal. Apa sih saya lupa kok. Kemudian untuk bentuk soal AKM, Bapak Ibu, bentuk soal AKM ini nanti mungkin yang akan kita praktekkan. Jadi Bapak Ibu nanti membuat soal masing-masing 1 soal untuk pilihan ganda,
pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Bapak Ibu, bentuk soal AKM itu berupa pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Untuk tingkat SMP, pilihan jawaban ada 4, jadi A, B, C, D, salah satu itu yang dipilih. Itu untuk tingkat SMP. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Satu soal di situ ada beberapa pilihan, bisa mencentang atau memilih beberapa jawaban yang tepat. Ini nanti akan ada contoh-contoh soalnya. Yang kemarin bayar belum sama. Yang ketiga adalah menjodohkan. Mungkin ini untuk bahasa Indonesia, kalau matematika IPA itu lebih mudah ya untuk menjodohkan. Tapi untuk bahasa Indonesia nanti kita coba dan saya berikan contoh menjodohkan antara pertanyaan dengan pilihan beberapa jawaban. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik. Orang itu awas keliru dari dia. Aku keliru yang tidak tertulis. Iya, 90 isian juta, singkat 100.000 rupiah. Iya Bu, nanti saya kembali lagi ke sekolah. Iya, hati-hati Bu. 100.000 rupiahnya nanti nggih. Bapak Ibu mau untuk di-mute ya. Akhirnya kurang. Biar suaranya tidak masuk di sini. Kemudian contoh isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Dan uraian menjawab soal uraian, murid nanti akan menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ini bentuk-bentuk soal yang ada di AKM. Nah, kemarin itu anak-anak sudah melaksanakan kegiatan AKM pada bulan Oktober, awal Oktober. Terus sudah diambil 28,5, terus sekarang 90 100. Sisanya 50 lebih yang kita. Enggak bisa. Nanti karena bukan saya adminnya. Bapak Ibu bahasa Indonesia yang saya hormati, mohon untuk suara ya, suaranya mohon untuk di-mute. Kemarin Masuki tidak bisa katanya Bu. Nah, orang lain Bu masuk di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk komponen literasi ini ada 3. Ada konten, ada proses terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Konten. Bapak Ibu admin yang menjadi admin mohon untuk di mute ya untuk Bapak Ibu yang masih belum atau menyampaikan informasi sehingga suaranya tidak masuk di sini. Sekali lagi, komponen literasi ada 3. Konten itu materi pembelajaran yang hendak diukur berupa teks informasi dan teks fiksi. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal berupa menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi, mengevaluasi bentuk soal berupa evaluasi dan refleksi. Komponen yang ketiga adalah konteks. Konteks ini aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang dipergunakan berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Konten informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan,
menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Itu bentuk yang berupa konten, sedangkan berupa proses kognitifnya menemukan informasi, siswa mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana atau dalam wacana, lalu bacaan. Mengintegrasi dan menginterpretasi dan mengintegrasi. Memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Tujuannya menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks ini personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soalnya seperti apa, Bapak Ibu, nanti kita perhatikan. Kalau ini ya informan top, ini contohnya Bapak Ibu nanti bisa melihat teks informasi, saintifik, sesar aktif dan zona subproduktif. Saya berikan contoh langsung bentuk soalnya, nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti soal-soal yang dibuat pada AKM, meskipun soalnya bentuk literasi tetap harus mengandung numerasi. Mas Latif. Kok wong nggak ero pasang. Iya, ini Bang besar ini. Oh, betul kedua-duanya. Nang Purwosari ya. Ntar nggih Bapak Ibu. Ya. MGMP maling ini saiki. Tak nang Nah, sekolah. Bapak Ibu, ini contoh-contoh soal AKM. Ini ganti matematika kok Burina. Ya, seperti matematika nggih Bapak Ibu. Tapi cuma beda. Bentuknya bisa tabel, tergantung Bapak Ibu nanti membuat soal, bisa berupa diagram, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik. Ini ada contoh tabel. Ada nama, ranking, nama kelasnya, kemudian final skor. Misalnya untuk pembacaan puisi. Ranking 1 Nova Ekarini dari kelas 9D dengan skor nilai 91. Kemudian juara 2, juara 3, dan seterusnya. Ada kelas 7, kelas 8. Sampai dengan ada lomba membaca puisi, kemudian merangkai bunga, menyanyi, dan memasak nasi goreng. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan tabel yang ada. Ini sudah menyangkut literasi, Bapak Ibu, literasi dan numerasi. Literasinya apa? Membaca. Di sini sudah membaca, nggih. Ini contoh menggunakan bahasa Inggris karena kita bahasa Indonesia, maka saya berikan contoh yang bahasa Indonesia. Teks informasi. Memahami teks manfaat makan ikan. Di sini ada bergizi tinggi, mengandung protein, kemudian lemak, minyak ikan, dan seterusnya. Membaca ini sudah literasinya ada. Kemudian numerasinya mana? Numerasi di sini ada perbandingan kandungan omega 3 ikan dengan daging lainnya. Ikan jumlahnya 210, kemudian tiram 150, udang, dan seterusnya. Ini diagram atau tabel seperti ini sudah mengandung numerasi, gitu Bapak Ibu.
Apakah manfaat ikan menurut infografis di atas? Nah, di sini ada pilihannya A, B, C, D, E. Ya, kalau untuk SMP kemarin itu sampai pilihan A, B, C, D. Tetapi nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Agung, bolehkah pilihan 5 option? Atau Bu AC nanti akan menambahkan, Ibu Haja Sri AC akan menambahkan. Selama ini pilihannya ada 4 pilihan. Kalau menjawab atau ini yang disebut dengan soal pilihan ganda. Kemudian karena tadi ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda, ada menjodohkan dan lain sebagainya. Kemudian teks informasi yang menginterpretasi dan mengintegrasikan teks. Masih terkait dengan ikan, Bapak Ibu. Manfaat makan ikan. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Nah, ini sudah teks informasi. Kemudian mana yang mengandung numerasi? Di sini sudah ada bentuk jumlah. Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 99,9 juta ton. Ini sudah mencakup atau mengandung numerasi. Kemudian potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Nih, ini juga dari teks ini, teks yang berupa informasi ini sudah mencakup numerasi. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan membuat soal-soal yang bernumerasi dan literasi. Kalau bahasa Indonesia dulunya mayoritas literasi. Contoh lagi, pertanyaannya seperti ini. Ini sudah termasuk pertanyaan kompleks. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia? Ada pertanyaannya dan ada jawaban. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Ini bisa berupa fakta atau opini. Jadi nanti anak-anak atau peserta didik akan memilih mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Ini sudah termasuk kompleks atau pilihan ganda kompleks. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik dan seterusnya. Pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Apakah ini berupa fakta ataukah opini? Potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Fakta ataukah opini? Manakah yang berupa literasi? Di sini berapa jumlah? Mencapai 10 juta ton. Ini pertanyaan yang mengandung numerasi. Masih ikan. Ini bentuknya iklan atau poster Bapak Ibu nih, poster. Ilustrasinya di sini ada. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasan di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu? Nah, ini sudah jawaban singkat. Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya apa? Dijelaskan di sini. Ini soal-soal atau contoh-contoh soal literasi numerasi, khususnya yang literasi nggih Bapak Ibu, jadi literasi yang mengandung numerasi. Kemudian contoh soal yang menjodohkan seperti ini. Ini ditarik garis. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ini masih terkait dengan teks sebelumnya. Masih terkait dengan teks sebelumnya. Bapak Ibu bisa memakai teks yang tadi, kemudian soalnya dibuat lagi. Itu akan lebih ya ngirit tenaga. Kalau satu teks dipakai untuk beberapa soal. Itu. Tapi kemarin pada waktu saya melihat di AKM itu tidak.
soalnya atau teksnya sama, soalnya beda, tapi tagnya yang sama. Setiap soal diberikan tag. Tapi mungkin ini kalau lebih efektif, satu tag, beberapa soal itu lebih bagus. Potensi sumber daya ikan di Indonesia dikenal. Nah, di sini ada pilihan 83,6 juta hektar. Rendah, melimpah 80 kg, 41 kg. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi. Minat masyarakat perlu ditingkatkan. Nah, ini tinggal memilih. Pertanyaan ini jawabannya apakah di A, B, C, D, E, F, G. Jadi jawabannya lebih dari pilihan jawabannya lebih dari 1 atau 2. Kemudian rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai, di sini juga pilihannya menjodohkan mana yang tepat. Bisa pakai garis Bapak Ibu. Kemudian salah satu sebab rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia, di sini sudah ada pilihan. Salah satu sebab rendahnya tingkat konsumsi ikan, potensi budidaya ikan mencapai, dan seterusnya. Bapak Ibu, sini ada 1, 2, 3, 4 soal, pilihannya bisa 7. Kalau pilihannya 5, itu kemungkinan benarnya mencapai 100%. Tapi kalau ada jawaban mungkin yang tidak tepat lebih dari 4 atau 2, 3, separuh, itu lebih bagus. Teks sastra, mana yang mengandung literasi? Nah, di sini nanti ada contoh bacaan teks literasi yang hot. Nah, ini Bapak Ibu. Menuju Indonesia yang lebih baik dengan mobil listrik. Ini teks informasi, nggih. Saya carikan yang berupa cerita. Nih, misalnya di soal cerita itu anak-anak membeli sebidang tanah, misalnya sebidang tanah dengan harga per meter 100.000, tinggal mengalihkan. Itu kalau bentuknya informasi. Kalau bentuknya sastra, ini Bapak Ibu bisa mengamati di sini bentuknya ini literasi, karena literasi nih. Kalau mau ditambahkan untuk numerasi, nah, seperti segumpal tanah liat itu dapat mendengarkan betapa gembiranya orang-orang yang sibuk bekerja di sana. Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwa tidak semua KD itu bisa dipaksakan untuk dinumerasikan di Bapak Ibu. Kalau dipaksakan ya harus memaksakan diri, tetapi bisa dilihat dari materinya. Misalnya KD-nya menulis teks cerpen. Nah, di cerpen itu harus memunculkan numerasi, berarti Bapak Ibu juga harus membuat atau mencari cerpen yang bernumerasi. Anak-anak misalnya membeli segelas air, segelas susu dengan harga 100.000, tetapi penjual tidak mau, misalnya seperti itu. Penjual tidak menjualnya dengan harga Rp1.000. Penjual memaksakan untuk menjual makanan atau susu 1 gelas seharga Rp2.000. Karena si anak tadi tidak memiliki uang, maka dia pulanglah dengan menangis. Misal seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh saja. Kemudian untuk teks bacaan yang berupa percakapan, bisa juga percakapan. Nah, seperti ini masih cerita. Masih teks cerita, judulnya Saudara Tak Sama. Manakah yang mengandung literasi? Literasi, semuanya literasi. Untuk numerasinya, nah, aku sudah menyiapkan 2 banteng seberat 500 kg. Nah, ini sudah mengandung numerasi.
Oke, Bapak Ibu. Contoh soal atau pertanyaan, pernyataan di sini benar, salah, dan tidak. Ini juga termasuk soal-soal yang ada di KAKM yang berupa pilihan ganda kompleks. Tokoh Caraca memiliki watak suka meradik, sikap benar. Kalau salah, salah yang ditentang. Kalau benar, misalnya diberi warna hijau. Kalau salah diberi warna merah. Kalau tidak sesuai diberi warna kuning. Atau bisa menggunakan centang, Bapak Ibu. Nih. Nah, ini percakapan, contoh yang percakapan. Literasi membaca yang diukur adalah teks fiksi. Apakah di teks fiksi ini ada literasi dan numerasinya? Bisa juga dimasukkan di sini Bapak Ibu dengan seharga. Misalnya arloji, ini judulnya arloji. Kalau di sini tidak ada numerasinya, tetapi semuanya mengacu pada literasi. Cuma bedanya di sini ada pilihan ganda. Soal pilihan ganda, contoh pilihan ganda kompleks. Nah, seperti ini. Bagaimana watak tokoh pada cerita di atas? Misalnya Didul pemberani, Pak Pikun suka berprasangka. Nah, ini dicentang Bapak Ibu. Boleh mencentang lebih dari satu. Bisa memilih lebih dari satu jawaban. Didul pemberani, Pak Pikun suka berprasangka. Oh, ini benar, berarti dicentang. Ibu pemarah karena salah tidak perlu dicentang. Triti suka mengeluh. Nah, ini. Kemudian isian singkat. Seperti biasa, Bapak Ibu, tokoh yang berperan sebagai penengah pada drama di atas adalah isian singkat. Kemudian uraian. Misalnya memberikan pendapat berarti di situ berupa uraian. Mungkin itu yang terkait dengan literasi numerasi. Jadi teks atau soal literasi yang mengandung numerasi. Itu Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya juga terbatas. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Sri Ase atau Ibu Agung untuk menambahkan. Monggo, ya. Sri Ase, monggo. Terima kasih Bu Puji yang sudah menjelaskan panjang lebar dan sudah jelas dengan contoh-contohnya. Hanya lebih enaknya kita nanti segera mencoba dengan pilihan, dengan menjodohkan, misalnya untuk kelas 7, satu orang dengan satu teks bisa dibuat menjadi 3 soal misalnya. Buat pilihan, menjodohkan, dan yang dijelaskan tadi. Untuk kuliah SMP itu A, B, C, D. Kalau SMA memang sudah A, B, C, D, E. Mari Bapak yang kedua kita cek, misalnya sesuai dengan mengajar kita sendiri. Kita mengajar kelas 7, pilih KD-nya yang bisa buat untuk soal KKN dengan ada literasi dan numerasinya. Untuk kelas 8, begitu juga kelas 9. Begitu saja dari saya, Bu Puji. Terima kasih. Terima kasih Bu Haja Sri Ase masukannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba membuat soal AKM kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Meskipun nanti soal AKM ini akan diterapkan di kelas 8, tetapi tidak menutup kemungkinan kelas 9 kita cobakan sehingga di SMA nanti anak-anak sudah bisa melihat, sudah pernah mengerjakan soal AKM. Setidaknya mengenal. Setidaknya anak kelas 9 itu juga mengenal soal AKM gitu. Kelas 7 kan. Kelas 7 persiapan untuk kelas 8, kelas 8 sudah, tetapi kelas 8 itu kan tidak semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas yang Bapak Ibu ajar.
Terima kasih Ibu Haja Sri Asih. Selanjutnya Ibu Agung mau menambahkan atau materi selanjutnya Ibu Agung? Ya, materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya nggih. Punya saya stop dulu. Share screen-nya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk materi yang pertama. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Agung Budiarti SPD MPD yang akan menyampaikan materi MIME, Ya. membaca intensif dan membaca ekstensif. Kepada Ibu Agung kami persilakan. Aplaus untuk Ibu Agung selaku narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah ada dalam kegiatan hari ini. Mohon izin, suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini ada kegiatan membaca intensif dan ekstensif dalam konteks GLS ya. Intensif itu yang bagaimanakah? Ekstensif itu yang bagaimanakah? Nah, ini kembali kita pada materi saat kita kuliah. Nah, ketika kita bersinggungan dengan membaca intensif, berarti kita ambil satu bacaan. Bacaan itu bukan berarti hanya dalam bentuk tulisan. Bacaan itu bisa jadi dalam bentuk gambar, bisa jadi dalam bentuk video, atau bisa jadi dalam bentuk perekaman audio. Ya, itu namanya teks multimoda. Teks multimoda adalah teks yang bukan hanya yang bisa dibaca, namun bisa didengar, bisa dilihat. Apa saja? Sebagai contoh adalah gambar, poster, video, musik, lagu, apapun yang bisa kita lihat. Dan tidak hanya terbatas itu, ruang perpus, ruang multimedia, taman kota, alun-alun itu semua teks multimoda. Nah, luas sekali ya. Ketika kita menyampaikan pembelajaran ke anak-anak, kalau sudah menyangkut dengan intensif, berarti kita mendekati teks tersebut untuk menemukan detail-detailnya secara spesifik. Ya. Kalau membaca ekstensif, berarti saya membaca hanya sambil lalu saja, menentukan tujuannya bukan serius. Tujuannya hanya untuk hiburan. Bukan untuk meneliti yang lebih dalam. Itu bedanya intensif dan ekstensif. Nah, terkait dengan ini, maka dikatakan bahwa sumber bacaan yang digunakan dalam membaca ekstensif dan intensif adalah dengan cara memilih sumber bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, ketika kita ada di sekolah inklusif ataupun sekolah umum, karakteristik siswa itu tidak akan sama. Bagaimana caranya untuk memberikan materi? Ya mari kita samakan dengan karakteristik mereka. Berarti satu kelas bisa bermacam-macam. Tingkat kesulitannya, iya betul. Betul. Kalau misalnya anak yang low, Bapak Ibu kasih dengan sumber bacaan yang dengan kata-kata sulit, itu tidak bagus. Dalam satu bacaan, ketika jenengan memilih bacaan di situ ada lebih dari 5 kata sulit, mendingan bacaan itu ditinggalkan. Ya, bacaan yang ada kata sulit lebih dari 5 menit, 5 kata, lebih baik bacaan itu ditinggalkan. Itu bacaan yang tidak bagus untuk dijadikan sebagai media atau sumber bacaan dalam kegiatan pembelajaran kita. Bukan berarti kalau Bapak Ibu memberikan bacaan dengan kalimat atau kata yang sulit itu hebat, bukan hebat itu. Itu harus ditinggalkan dan Bapak Ibu harus mengganti dengan bacaan yang anak bisa memahaminya. Kan berarti dengan yang hanya sederhana, bukan. Tingkat kesulitan dan karakteristik siswa itu butuh untuk dipahami. Itu Bapak Ibu ya.
Selanjutnya, membaca ekstensif mengembangkan afeksi pemahaman secara rinci. Ya, intinya perbedaannya adalah yang satu serius, yang ekstensif itu hanya sekedar untuk sambil lalu dan hiburan. Itu. Nah, selanjutnya adalah strategi literasi diterapkan pada umum ketika sebelum, ketika, dan sesudah membaca. Bagaimana sebelumnya? Kita berselancar dulu untuk membuka pemahaman anak ini, mungkin dengan menayangkan gambar singkat, poster, dan kalau sekarang misalnya daring-daring itu tinggal di internet, anak-anak disuruh mencari dulu bahan bacaan itu. Baru selanjutnya kita menentukan bahan bacaan apa yang seharusnya mereka baca dan mereka analisis, atau bisa jadi bahan bacaan tersebut akan diubah dalam bentuk yang lain, dalam bentuk audio atau visual, video, gambar, atau prakarya yang lain. Itu adalah semua, itu adalah teks multimoda, Bapak Ibu. Ya, teks multimoda. Anu PKKS. Sudah ya Bapak Ibu, ada pertanyaan dari sini? Ada yang ingin bertanya? Iya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Ini ya oke, mana tadi? Nah ini adalah gambar yang saya buat ketika di workshop kemarin. Saya diminta untuk menerjemahkan kalimat itu dalam gambar ini. Gambar ini harus menjelaskan tentang tips menyelamatkan diri saat banjir. Bapak Ibu nggak usah menyewa koreografer atau apapun desain grafis tokoh yang terkenal, nggak perlu. Bapak Ibu buka Canva saja. Aplikasi Canva. Bapak Ibu apa sudah pernah menggunakan aplikasi Canva untuk pembelajaran anak? Ayo yang sudah? Kalau belum, mari kita terapkan aplikasi Canva untuk media pembelajaran dan sekaligus untuk menuntut hasil belajar dari siswa. Siswa bisa. Disilakan aja membuat poster. Materi apa yang cocok? Hampir semua materi bisa. Cerpen bisa. Ini juga bisa menjelaskan tentang cerpen ya. Bisa menjelaskan tentang cerpen, bisa gambar berseri ya. Bisa. Tidak harus. Ini adalah teks apa Bapak Ibu? Teks apa? Satu, jangan panik. Hindari aliran air yang deras. Bila sempat, teks prosedur. Ya. Ini adalah tugas teks prosedur. Jadi Bapak Ibu kalau dalam kegiatan pembelajaran jangan hanya sekedar buka buku tugas, tulis tugas di situ. Jangan, sudah. Mari kita bervariasi. Berinovasi. Dari Canva bisa. Canva silakan bagaimana cara mengirimkannya. Mari kita buka Instagram. Poster-poster tersebut di Instagram. Jangan di Google Classroom saja, karena di Google Classroom itu hanya peminatnya hanya satu komunitas kelas saja. Kalau di Instagram banyak yang bisa membaca, atau mungkin bisa di YouTube, ya dibuka saja, silakan kirim di YouTube beberapa gambar itu. Mungkin dia bisa cerpen ya, bisa cerpen atau petunjuk atau apa saja sudah. Katakanlah buat 10 gambar di Canva yang merupakan gambar bercerita. Materi apa? Boleh materi cerpen, inspiratif boleh. Teks prosedur boleh, apalagi eksplanasi boleh, apalagi observasi boleh, apalagi eksposisi berita boleh, hampir semua itu boleh. Tergantung Bapak Ibu bagaimana inovasinya. Terus bagaimana caranya? Dari 10 gambar itu yang sudah dibuat oleh siswa, buat aja gambar story, video story, bisa kan? Sekarang ada KineMaster, ada CapCut, ada Animaker. Nah, itu. Bapak Ibu jangan menyampaikan aku ini sudah senior. Aku sebentar lagi pensiun, nggak perlu
dengan animasi begini perlu Bapak Ibu. Kita harus update karena ini update ini dunia anak-anak ini. Dunia anak-anak yang lagi digandrungi. Bapak Ibu harus masuk ke dunia anak-anak agar pembelajaran itu menarik. Ya, anak-anak jadi belajar sambil bermain. Ya, tidak harus, ayo buka buku silakan tulis ditinggal, buka buku terus capek. Kalau Bapak Ibu punya referensi semacam ini ketika Bapak Ibu ikut lomba di Nobel, guru prestasi, atau lomba video, Bapak Ibu tak akan kehabisan inspirasi. Bapak Ibu layak untuk mencoba. Apa yang bisa dicoba? Banyak. Coba dibuka di fitur-fitur HP Bapak Ibu banyak sekali. Bahkan saya ini dengan semangatnya ingin menghadirkan sesuatu yang baru. Setelah itu saya YouTube-kan karena saya ingin belajar seperti anagram, gombel. Saya nggak tahu, tapi saya harus belajar. Akhirnya saya mencoba dan saya upload di YouTube. Orang melihat, berarti kita saling berbagi pengetahuan. Bapak Ibu juga begitu. Manfaatkan platform YouTube channel Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang sudah dimotori oleh Spot Suropati. Bahkan kita harusnya semakin berkembang, tidak harus tulis menulis saja. Bukan berarti kita harus meninggalkan tulis menulis, bukan. Tapi ada teks multimoda tadi. Teks multimoda adalah teks yang ada di sekitar kita, bukan hanya tulis menulis. Lingkungan sekitar kita, perpustakaan, taman, kebun, semua yang kita lihat, yang kita dengar, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kalau Bapak Ibu bisa menghadirkan media pembelajaran yang semacam itu, insya Allah anak-anak juga senang. Coba bayangkan ada 13 atau 11 mapel ya. Semua menulis, membaca, capek anak-anak. Capek. Jadi paling tidak ada guru yang video, membuat secara wujud, apa gitu ya. Silakan. Bagaimana dengan referensi ketika Nobel? Bapak Ibu nggak usah takut referensi ketika Nobel. Bapak Ibu punya produk itu, berarti produk itu milik Bapak Ibu. Nggak usah takut. Ini harus bagaimana? Nggak usah. Bapak Ibu yakin ini buatan saya sendiri itu akan lebih dihargai daripada milik orang. Ambil di mana gambarnya? Ambil di internet. Ambil di mana gambarnya? Saya buat sendiri. Kok jelek? Nggak ada jelek, nggak ada bagus. Ketika membuat sendiri itu lebih dihargai daripada milik orang diambil terus diberi nama Agung. Nah ini jelek. Kalau saya membuat catatan tapi namanya Agung memang milik saya, itu saya akan bangga dan itu akan lebih dihargai. Begitu Bapak Ibu ya? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya ganti yang lain? Cukup jelas? Ya. Keluar ini. Nah, selanjutnya adalah mari kita lihat Bapak Ibu ya. Nah ini. Terbaca ini? Terbaca ya? Oh, worksheet. Ada jigsaw. Ini adalah kelompok-kelompok katakanlah cerpen ya. Saya buat contoh cerpen, ada di situ ada unsur intrinsik ya. Intrinsik kelompok tema ada sendiri, kelompok tokoh ada sendiri, kelompok alur ada sendiri. Mereka saling berdiskusi. Setelah saling berdiskusi, mereka kembali ke kelompoknya menceritakan apa sih tokoh itu, apa sih tema itu, apa sih alur itu. Ini jigsaw. Ketika Bapak Ibu juga masih menggunakan jigsaw, nggak ada masalah. Ketika dikawinkan atau dikolaborasi dengan metode yang Bapak Ibu referensi sendiri, itu akan lebih baik lagi. Namanya juga sudah bukan jigsaw lagi. Bapak Ibu. Di sini ada ringkasan cerita hujannya awet ya. Hal-hal yang terjadi ketika Tata berangkat sekolah, berada di sekolah, dan sepulang dari sekolah.
Nah, ini disajikan gambar Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu guru menuliskan kalimat ini ya. Nah, setelah itu anak-anak menuliskan kembali di sini lebih panjang lagi ceritanya. Dalam bentuk kartu-kartu bisa. Selanjutnya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 2-nya tentang menjawab pertanyaan ringkasan cerita, bunyikan kentongan banjir datang. Apa yang terjadi sebelum ayah pulang? Nah, ini guru yang menuliskan, anak tinggal menjawab di bawah. Nah, setelah ini, kelompok 1 sudah berkumpul semua, jawab. Kelompok 2 kumpul semua, setelah itu mereka kembali ke kelompok asal, mendiskusikan, ini loh jawabannya. Itu Bapak Ibu. Bisa ya? Ada yang bertanya? Ada yang berkomentar? Ya? Masih ya? Selanjutnya adalah Bapak Ibu. Ini yang membaca intensif dan ekstensif tadi sudah. Dalam konteks GLS ini ada membaca intensif dan ekstensif, sudah saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya adalah sebentar. Dari mana? Nah, ini ya. Kita bermain prediksi ya. Bapak Ibu bisa menampilkan gambar apa saja. Gambar misalnya tentang ini observasi ya. Prediksi. Kita lihat ini apakah ini anak-anak? Ada yang menyebutkan cacing, ada yang menyebutkan lintah, ada yang menyebutkan lain lagi belut, ada yang menyebutkan lagi ular. Itu prediksi. Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan orang untuk membuat prediksi. Oh, Bu Agung itu begini, oh Bu Agung itu begini, enggak apa-apa, itu prediksi. Kenyataannya Bu Agung itu begitu. Gitu loh ya. Bapak Ibu kalau dengan anak juga begitu. Tidak harus menuntut jawaban yang sama. Melihat dari sudut depan, oh begini. Anak sebelah kanan melihat dari sebelah kanan begini. Mari kita terima prediksinya. Namun ada jawabannya. Setelah diulas, gambar ini besar, dibolak-balik, akhirnya menemukan kesimpulan, oh ini ternyata cacing. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tadi siapa yang menjawab dengan benar? Cacing. Berapa orang? Nah, itu berarti anak itu prediksinya tepat. Ya. Tuh. Sekarang gajah. Disuruh menyebutkan perbedaan antara cacing dan gajah. Prediksinya cacing itu begini, gajah itu begini. Biarkan saja prediksinya berjalan. Ini bisa dengan teknik permainan di dalam kelas. Saling bertanya jawab, diskusi akan ramai sekali. Ayo, Diana, coba gajah itu kulitnya bagaimana? Oh, abu-abu. Ya kamu apa? Keras, Bu. Yang satu, oh berbulu, Bu. Nah, prediksi. Setelah itu memberikan gambar gajah yang betul. Ini loh gajah itu seharusnya, ini loh gajah itu. Nah, itu ya. Bapak Ibu bisa membuat prediksi soal-soal semacam ini dan bisa referensi. Ini namanya grafis ya. Media-media yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat soal-soal yang terkait terkait dengan AKM. Itu Bapak Ibu. Ada yang mencoba
menanggapi atau bagaimana Bapak Ibu? Tidak peduli acuh. Tadi saya berbicara tentang multimoda. Multimoda akhirnya teks itu jadinya semacam ini, prediksi tadi. Ayo kita apa yang kau pikirkan tentang internet? Ada yang menulis infografis, ada yang menulis internet itu poster, ada yang menulis internet itu adalah surat, ada juga yang menulis internet itu email, ada yang menulis internet itu iklan, booklet, blog. Ini adalah berpikirnya banyak orang. Berpikirnya banyak orang, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi awan kata. Teks multimoda yang sudah diwujudkan. Ya. Ini. Nah, ya, jadi merujuk pada membaca dalam arti yang luas. Ya, ada tulis, ada lisan, ada visual, audiovisual, spasial, kinestetik, non digital ataupun digital. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita lihat kembali tadi sudah disampaikan oleh Bu Puji tentang aneka contoh pengatur grafis ya. Bisa dibaca Ibu, Bapak Ibu? Tidak bisa ada belum? Ini adalah contoh-contoh pengatur grafis. Bu Puji bisa dibaca itu? Bisa. Contoh-contoh pengatur grafis. Oh, gitu ya. Multimoda. Ini keluar ini, Bu. Makan buah. Les. Baca. Oh, ini share. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah ini ya. Nah, ya. Contoh-contoh pengatur grafis. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk soal-soalnya ke anak-anak. Aktifasi pengetahuan latar belakang, ya, kosakata tentang topik tertentu. Kata ini belum pernah saya dengar. Saya pernah mendengar kata ini. Silakan anak-anak menulisnya di sini. Saya tahu definisi. Gimana kata-kata itu disampaikan di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu menulis deretan kata-kata di sini. Kata apa saja, misalnya memahami, mencermati, menilai. Nah, itulah di sini. Kata yang belum pernah saya dengar, anak menuliskan kembali, mencermati, dia bilang, mencermati. Saya pernah dengar tapi belum paham, memahami misalnya. Ini bisa ini. Ini bisa, Bapak Ibu bisa diterapkan di materi apa coba? Ada yang bisa saling sharing? Diterapkan di materi apa coba? Kosakata ini bisa pemahaman ya, bisa masuk di eksposisi boleh. Eksposisi kan berita ya, kita analisis isi berita. Namun diawali dengan ini tadi, kata-kata sulitnya taruh sini. Nah, saya sudah tahu ditulis di sini. Nah, setelah itu membuat prediksi. Prediksinya apa? Ya ini awalnya bagaimana, tengahnya dan akhir. Ya, ini bisa Nobel ini ya.
bisa dimasukkan ingin pelajari TIP. Lalu setelah tahu, saya ingin. Setelah ingin, saya pelajari. Contoh, bacalah judul teks, tuliskan informasi yang sudah kamu ketahui tentang topik. Yang sudah saya ketahui tentang bacaan itu apa? Misalnya, Adi anak yang nakal, yang sudah saya tahu. Yang ingin tahu, mengapa Adi nakal? Itu ya. Adi nakal. Yang ingin tahu, mengapa Adi nakal? Kemudian dipelajari, oh Adi nakal. Sebenarnya anak ini nggak nakal karena ada beberapa kasus di keluarganya, maka dia terkesan sebagai anak yang nakal dan mencari perhatian di sekolah. Tahu ingin pelajari. Nah, tahu ingin bagaimana? Tahu ingin bagaimana? Sama tadi, tulis pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di dalam teks yang akan kamu baris. Baris 1. Kemudian tuliskan bagaimana cara kamu akan menjawab pertanyaan itu. Tuliskan pertanyaan yang ingin kamu temukan jawabannya di dalam teks. Anak ingin tahu apa pertanyaan yang akan disampaikan. Terus ingin, bagaimana? Nah, sama dengan TIP, TIB. Istilah ya Bapak Ibu ya. Ada TIP, ada TIB. Ditambah lagi, dikawinkan. Tahu ingin bagaimana pelajari. Tuliskan pertanyaan yang kamu ini dari guru. Nah, ini dari guru. Nanti siswa menuliskan di kolom tahu, di kolom ingin, di kolom bagaimana, dan pelajari. Rantai peristiwa. Urutkan secara kronologis dengan mengisi kata ke dalam kotak-kotak. Ini ada kotak-kotaknya. Jadi, kata-kata ini adalah, kejadian ini adalah kronologis. Kalau kita di sana itu kronologisnya dalam bentuk gambar. Gambar acak. Yang diatur itu menjadi sebuah cerita, namun kita diawali dengan prediksinya. Seperti tadi, ada anak yang membawa payung, ada anak lari-lari, ada hujan, ada anak angkat kasur, ada orang satu rumah panik, urutannya bagaimana? Karena kalau prediksi tidak ada bisa yang menyalahkan, karena bisa saja setelah geledek besar baru banjir, atau banjir dulu baru itu prediksi. Namun jawaban yang benar juga harus disampaikan oleh guru. Ini loh ceritanya yang benar. Lihat. Fenomena alam mengisikan kata-kata dalam gambar panah. Ya. Nah, ini adik Simba Bapak Ibu. Adik Simba ini kalau dulu Askadimega atau 5W1H. Sekarang istilahnya adik Simba. Adik apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana. Topiknya apa di sini? Ini bisa untuk materi apa saja. Kemarin saya menggunakan materi cerpen, anak-anak tak ajak dengan adik Simba saling menjawab apa yang diceritakan atau apa yang akan diceritakan. Jadi anaknya nggak berbicara akan mudah ketika kita pancing dengan adik Simba. Nah, berpikir, berpasangan, berbagi. Ini ya, judul materinya apa? Pertanyaan atau isu? Contoh. Ledakan terjadi di malam hari di dusun Kenari. Isu atau pertanyaan? Ledakan itu isu atau pertanyaan itu? Menggunakan kalimat tanya apa enggak? Mengapa terjadi ledakan? Nah, itu pertanyaan. Kalau isu bisa jadi pakai kalimat berita. Setelah ledakan itu apa yang saya pikirkan? Oh, teroris. Nah, si anak A bilang teroris. Si anak B mengatakan, oh itu bom ikan. Apa yang dipikirkan teman saya? Bom ikan. Yang saya pikirkan teroris, yang dipikirkan teman saya bom ikan.
Apa yang akan kami bagikan di kelas? Bisa jadi proses terjadinya ledakan atau kepanikan saat mendengar ledakan bom. Tuh. Berpikir B3 ini ya. Ini infografis ini bisa ini Nobel masuk ini ya. Yang penting Bapak Ibu jeli aja ini. Hubungan tanya jawab di dalam teks di sini. Pikir dan cari. Jawaban tersurat di dalam teks langsung ditemukan. Jawaban ada di dalam teks namun informasi harus dicari. Ini tersirat ya. Ini tersurat. Ya. Di benak saya jawaban tersirat juga saya harus menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk menjawab. Nah, ini ya. Ini tentang tersirat dan tersurat. Diagram Venn. Apakah boleh bahasa Indonesia menggunakan diagram Venn? Boleh. Sekarang numerasi. Ya. Numerasi irisan ke dalam bagian tuliskan kata frasa yang menunjukkan kesamaan di antara dua hal tersebut ke dalam bagian yang beririsan. Ini gambarnya hilang ini. Tabel fakta opini. Bisa ini fakta opini. Fakta apa? Dari mana saya tahu? Fakta adalah contoh siput berjalan perlahan. Perlahan sekali. Fakta ya dari mana saya tahu? Saya mengamatinya setiap hari karena di depan rumah saya banyak siput. Itu contohnya. Opini, fakta opini. Opini. Tadi siput. Ya siput dari mana? Berjalannya kok lambat. Dari mana saya tahu? Karena saya mengamatinya tadi. Ya. Selanjutnya adalah tabel 5 indera. Tabel 5 indera, perasa, penglihatan, pendengaran, sentuhan, pembau. Kalimat di dalam teks yang merasakan apa? Yang dirasakan dingin menggigil. Ya angin sepoi-sepoi kan kurasakan ya. Penglihatan ombak bergulung. Hujan turun, penglihatan. Hujan turun itu ada bunyi juga. Kritik-kritik itu bunyi ya. Hujan turun juga kita lihat. Pendengaran. Musik-musik ini ada azan. Yaitu musik ya. Musik juga pendengaran. Sentuhan. Meraba, lembut, kasar, pembau. Harum, sampah ini bau banget. Ini dari mana tuh sampah ini? Itu ya. Kalimat di dalam teks itu apa saja? Ini sepertinya semua ini bisa dengan teks apa saja Bapak Ibu. Caption. Bapak Ibu sudah pernah menugasi anak disuruh mencari gambar, setelah itu di bawah ditulis kalimat. Sudah pernah? Tidak pernah ya? Ayo anak-anak cari gambar, biasanya clipping. Oh iya, dipotong aja, terus di bawahnya diberi tulisanmu apa sih gambar itu tentangnya, tentang apa gambar itu, ya, itu namanya gambar bercaption. Nah, atau dia bisa menggambar sendiri dengan Canva, terus menuliskan di bawahnya dengan kalimat. Ini gambar dengan caption. Peta gambaran utama dan jelas, ini sama saja, contoh gambar dan seterusnya. Hubungan sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Ini semua yang ini referensi untuk bukan hanya bahasa Indonesia, untuk semua mata pelajaran karena literasi membaca intensif dan ekstensif itu bukan hanya untuk bahasa Indonesia. Ketika teman Bapak Ibu, itu bahasa Indonesia, bukan. Ini adalah teknik untuk semua. Kalau dikatakan membaca literasi, numerasi, intensif, ekstensif ini bahasa Indonesia, kenapa ada buku IPA, ada matematika, ada IPA? Apakah itu penulisnya guru bahasa Indonesia? Jawabnya apa Bapak Ibu? Tidak kan? Iya. Berarti semua ini adalah untuk semua mata pelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dari sini ada yang bisa sharing,
ingin bertanya atau berbagi informasi, disilakan. Kurang beberapa saat lagi karena Zoom ini terbatas waktunya. Disilakan Bapak Ibu. Bu Dupita bagaimana? Bu Maria? Bu Fauzia? Bu Dupita? Maaf, saya baru hadir, Bu. Jadi hanya seperempatnya saja yang saya paham. Oh ya, ya nanti akan kita sharing lagi ya, karena ini juga terbatas waktu. Yang tidak dipahami yang mana Bu Dupita? Untuk mengenai itu Bu, membaca ekstensif ya, sama seperti punyanya Bu Fauzia juga seperti itu, masih bingung mengenai Ya. Membaca ekstensif itu. Membaca ekstensif itu di depan itu kalau misalnya buku ya Bu ya, ada banyak buku gitu loh Bu. Banyak buku hanya sekilas-sekilas saja. Sekilas-sekilas saja. Ya, banyak sekali teks-teks yang ada di depan kita itu namanya ekstensif. Menyeluruh tapi tidak mendetail. Kalau tujuannya itu menghiburan itu adalah ekstensif. Kalau untuk mendetail itu namanya intensif. Ya. Ada, coba. Contohnya Bu. Contohnya, kalau jenengan membaca cerpen itu hiburan enggak? Oh iya hiburan. Nah, hiburan itu ekstensif. Ini terkait dengan tujuannya. Kalau cerpen itu sudah masuk jenengan analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, masuk apa? Intensif. Tapi sebelumnya dia berawal dari ekstensif ya. Karena hanya sekedar hiburan, tapi kalau nggak ingin mendalaminya ya sudah ekstensif namanya. Ada di papan tulis di dinding-dinding kita ada topeng ya. Ada itu ya. Senang sekali ada lukisan banyak. Itu apa? Ekstensif. Kalau kita mendekat satu topeng, topeng itu gimana ya mendekat? Oh iya, ini matanya begini, warnanya begini. Bagus ya, ini harusnya begini, harusnya itu sudah mengamati namanya intensif. Gitu ya? Oh ya. Jelas Bu Dupita? Ya, paham Bu. Ya. Ada lagi? Jelas. Ya, ibu-ibu yang lain. Bu Fauzia, Bu Fula. Ya. Ada yang ingin sharing? Udah jelas ya? Ya, oke. Bapak Ibu, untuk sementara ini nanti akan kita buat acara insya Allah bulan bahasa dengan cara pandemi. Nah, kita akan adakan lomba-lomba untuk Bapak Ibu guru saja. Nah, Bapak Ibu guru bisa dapat piala, dapat sertifikat. Nah, ya, ayo lombanya apa coba? Saya punya referensi 1 berbalas pantun. Yang kedua berpuisi. Yang ketiga bercerita. Membaca cerpen itu. Ayo 3 dipilih 2. Jadi 2 lomba. Ayo. Ayo nanti dikasih piala, dikasih sertifikat. Teksnya bagaimana Bu? Khusus guru MDM Bahasa Indonesia. Ayo apa? 1. Teks cerpen sama puisinya dari panitia apa Mbak sendiri Bu Agung? Kalau bisa membuat sendiri, dibacakan, ya, membuat sendiri dibacakan. Setelah itu diupload di YouTube. Saya kasih tagarnya masuk ke bahasa Indonesia, nanti kita nilai. Ayo, ya. Ini sudah ada komunitas baca puisi ini Bu Asing. Sudah ada komunitas berpantun ini Bu Asing. Ya, yang muda yang berkarya, yang senior juga yang berkarya, semua berkarya. Gak ada yang berkarya yang muda saja ini. Yang senior juga harus berkarya semuanya. Ayo, ya, insya Allah kita sediakan piala, mungkin sertifikat, lumayan lah, ya. Bapak Ibu ya, nanti kita lihat di grup ya. Coba disepakati sekarang apa? Membaca? Ya. Apa itu cerpen dah? Baca puisi Bu. Puisi, masuk ya. Terus apa lagi?
Pantun atau cerpen? Buat cerpen. Berpantun ya? Buat cerpen. Berpantun lucu. Berpantun 2 orang. Anu, Berpantun saling balas pantun gitu ya. Puisi sambung pantun, Bu. Hah? Sambung pantun. Nah, ya itu sambung pantun itu, berbalas pantun, gitu ya? Ya, berbalas pantun. Ya, oke. Saya coba membaca puisi buatan sendiri, berbalas pantun, buatan sendiri di video 3 menit saja, nggak usah lama-lama. Ya. Berapa, Bu? 3 menit. 3 menit. 5 menit. 5 menit, Bu. 5 menit maksimal. Kalau kebanyakan jurinya ngantuk nanti. Kuotanya habis. Ya. Ya. Dia ya, membaca pantun, berbalas pantun sama membaca cerpen. Pesertanya silakan bebas ke satu sekolah berapa peserta terserah. Yang mau dapat hadiah silakan, yang mau dapat sertifikat silakan. Ayo kita wadahi. Gitu ya. Nanti kalau sudah acara bulan bahasa kita tayangkan pemenangnya. Nggak usah membaca video. Sebentar, Bu Agung. Itu. Maaf. Untuk temanya ini apa, Bu? Temanya bebas saja. Temanya bebas. Alhamdulillah. Bebas sudah, terserah, yang penting cakep gitu ya. Bu Agung. Halo, gimana? Untuk berbalas pantun itu paling tidak kan ada 2 orang atau 3 orang, berarti itu kelompok, bukan per individu. Iya, berbalas pantun 2 orang. Misalnya satu sekolah itu misalnya berbalas pantun gitu kan. Iya. Kalau puisi berarti per individu. Kalau puisi 1 orang. Ya. Kalau puisi 1 orang, kalau berbalas pantun 2 orang. Kalau misalnya dia sudah ikut puisi sama pantun is not problem. Ya. Kalau bisa dibatasi saja, jadi yang pantun ya pantun. Aku sudah masuk pantun, gitu. Oke, menang, masuk puisi menang, dapat 2 nanti. Nggak masalah, yang penting semangat Bapak Ibu harus tetap kompak. Kompak itu ya, gitu ya. Nanti insya Allah kita share di grup, lombanya 2 untuk Bapak Ibu guru khusus bahasa Indonesia dalam memeriahkan bulan bahasa. Meskipun kita sudah tertinggal bulan bahasanya, insya Allah kami masih punya semangat untuk itu. Demikian Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya lagi? Keren Ya, keren. gimana? Ayo ngomong. Ini misalkan ikut semua 1 orang, misalkan membaca puisi ikut, sambung pantun ikut, membaca cerpen ikut semua, atau harus memilih? Nggak masalah. Cuma 2. Nggak masalah. Enak tak ini. Cerpen nggak ada kan? Enak itu. Nah, kita bangga. Oke, insya Allah. Kita bangga punya teman yang bisa multi talented gitu. Tenang. Nggak usah, aku sudah balas pantun, guys. Jangan, ayo sudah. Pokoknya dibatasi 1 sekolah itu berapa sudah, ayo kita berangkat. Bagong, ada pertanyaan lagi. Membaca cerpen itu Kalau sebentar, mau 3 atau 2 lomba ini? 3 enggak apa-apa, Bagong. Kita akan mewadahi semua. Oh ya, 3 ya. Oke. Semua kan bisa itu. Ya, saran Bu Asih 3 ya. Membaca cerpen, berbalas pantun, membaca puisi. Ya, mau semuanya ikut, nggak masalah. Ayo, nggak masalah. Itu maaf Bu Agung, durasi waktunya itu 3-3-nya apa 3 menit? 3 maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Baca cerpen juga 5 menit Iya, maksimal. maksimal 5 menit. Tidak boleh lebih dari itu. 3 menit boleh, 4 menit boleh. Yang penting kualitas dijaga, vokalnya dijaga, mimiknya dijaga. Mungkin kalau pantun itu lucu ya, ada kelucuan dan ada manfaatnya dari konten yang disampaikan tadi. Bukan hanya pepes kosong ya, tapi ada. Kalau pantun dengan syair itu beda loh ya. Beda ya. Pantun itu AB-AB. Ada, ayu, apa, gitu ya. Pantun. Kalau syair
aku, kamu, Sayu, buku. Nah, buku semua AAKB. Pantunya Ya, juga bebas Bu ya? Bebas. Kalau terserah jenengan selingi dengan musik pengiring yang tipis-tipis saja. Kalau musik pengiring jangan sampai melampaui omongan orang. Buat video-video semacam itu. Ya. Siapa saja boleh sudah. Ayo kita berkompetisi. Mudah-mudahan dengan ajang bulan bahasa ini Bapak Ibu semakin semangat, semakin kreatif. Itu Bapak Ibu, bagaimana dengan latar belakang? Ada yang bertanya begitu nggak? Merah iku. Nah, ikan ono ijo-ijo nih kali Pak Ulum ini bolong. Latar belakang itu bebas. Bisa jalan di taman Pekuncen boleh, di taman Sekar Gadung boleh, di kelas boleh, di taman sekolah boleh, dimanapun Bapak Ibu berada boleh. Cari Jadi- tempat yang bagus. Jadi pengirimannya itu berupa video Bu ya? Video langsung masuk ke YouTube, dikasih tagar, nanti masuk ngumpul ke kita. Tagarnya nanti tak kasih tahu di grup ya. Itu ya. Nah, itu. Tagarnya tak kasih di grup nanti. Ya, nanti kita mengawali dari ini. Siapa tahu nanti ada bibit untuk ke nasional ya lumayan lah. Karena semua itu harus berawal dari coba-mencoba, berani, termotivasi, sukses. Itu. Begitu Bapak Ibu. Ya gimana? Pelaksanaan batasannya sampai kapan Bu? Ini tanggal berapa Bu? Saya kasih 2 minggu lah insya Allah ya. Semuanya itu Bu. Bu Agung, kalau Ya. 2 minggu itu teman-teman kayak ngetik 2 minggu ini lumayan. Nanti belum tak buat draftnya, nanti insya Allah tak kirim di grup. 2 minggu ini sudah bagus kok ini. Ya. masa ini sama Selasa depan. Ada lagi yang ingin bertanya? Dari Aman, Be. sudah jelas? Udah isi ketemu. Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas saya kembalikan ke Bu Puji. Saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Ini link daftar hadirnya silakan Bapak Ibu ya. Silakan isi link daftar hadir. Nanti akan kita seperti kemarin itu kita bagi kembali untuk Bapak Ibu. ya, terima kasih Bu Agung. Plus untuk Ibu Agung selaku narasumber yang menyampaikan materi ini membaca intensif dan membaca ekstensif. Sangat bagus sekali materi yang disampaikan itu menambah wawasan kita nggih Bapak Ibu. Kita bersemangat seperti Bu Agung dan Bu Haja Sri AC yang selalu memberikan motivasi kepada kita untuk bertumbuh. Ini hingga Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir di Google Form itu ada di di grup untuk memulai acara pada hari ini hingga siang, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Ini wajah petang ya petang. Apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan membawa yang betul anu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina jamil ahwali wal afat. Memang untuk apa ngomong? Nabiya min jami' syai'at wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tusallighuna biya aqsal ghayat min jami'i khairatin fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ngomong ini ya. Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Maning waktune kapan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Nah, itu namanya literasinya mungkin di situ, Pak. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, kita tutup dengan doa tadi. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bermanfaat, membawa berkah. Khususnya untuk MGMP Bahasa Indonesia lebih semangat, lebih kreatif, dan punya potensi yang bisa diandalkan khususnya di Kota Pasuruan. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa tugas Bapak Ibu guru mapel nanti disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah, yaitu membuat soal AKM. Masing-masing guru membuat 3 soal, bisa memilih pilihan ganda, kemudian bisa pilihan ganda kompleks, bisa isian singkat, bisa menjodohkan, dan bisa campuran dengan uraian. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru membuat, kalau mengajar kelas 7 nggih membuat kelas 7. Kalau mengajar kelas 8 membuat soal kelas 8, dan yang kelas 9 membuat kelas 9. Nanti tugasnya akan dikumpulkan di link yang akan dikirim di-share oleh Ibu Agung selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pemandu acara dan pemberi materi yang terkait dengan literasi numerasi, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu kita foto sebentar, monggo. Bu Fika, monggo kita menampakkan wajah kita untuk foto sebentar, nggih. Wajahnya Pak Wajahnya di ya ini kok ada Pak Totok Subani. Monggo untuk di Sudah belum? Sudah, Bu. Bu Puji mute speakernya jadi tidak terdengar. Ya, terima kasih Bapak Sudah. Ibu. Terima kasih. Untuk Bu Ate dan Pak Ulung dan kawan-kawan diminta untuk ke ruang lab yang sebelah utara, nggih. Bu Iva. Ya.